5 cara mudah mengatasi kecanduan merokok. Sebenarnya berkaitan dengan merokok ini adalah sesuatu yang cukup serius, dalam arti memang orang yang sudah kecanduan merokok itu sesuatu yang sangat sulit untuk dilepas. Dan yang pasti orang yang sudah kecanduan merokok, dia beberapa menit saja tanpa rokok itu luar biasa pusingnya, seakan-akan bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan rokok, dan akhirnya dia keterusan merokok dan merokok terus. Ini kecanduan merokok memang cukup serius dan cara penanganannya pun ya cukup serius. Dan berkaitan dengan video ini saya senang sekali karena saya akan berbagi info kepada Anda, di mana saya akan memberitahukan kepada Anda bagaimana 5 cara mudah untuk mengatasi orang yang kecanduan merokok supaya dia tidak merokok lagi. Yang pertama adalah niat. Jadi tanyakan dulu alasan kamu merokok itu apa. Kalau sekedar keren-kerenan, mengikuti tren, mengikuti teman-teman, tanyakan dulu apa kepentingan kamu untuk merokok ini. Dan ketika Anda sudah tahu, oh niat saya merokok ini, mungkin ya niatnya mungkin hal-hal sepele ya, tidak begitu serius. Disitulah kamu akan punya niat, saya akan berhenti merokok karena saya tidak punya niat yang positif atau niat yang valid, alasan yang pasti untuk merokok, nggak ada. Kalau nggak ada, niatkanlah untuk berhenti merokok. Pertama adalah niat untuk berhenti merokok. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah jangan bepergian di tempat yang dingin. Kalau Anda di tempat yang dingin itu pasti selalu timbul, wah ini merokok kayaknya enak deh, ini kayaknya hangat deh untuk merokok ini. Biasanya begitu. Dan ketika sudah sampai pada tempat atau hujan, atau Anda ke pegunungan atau di rumah hujan deras dan lain-lain, sudah pasti Anda akan melakukan aktivitas merokok. Karena mindsetnya sudah tertata bersama teman-teman, sudah biasa ngomong, ini merokok ini hangat, ini enak, ini hangatnya itu. Jadi mindset hangat atau Anda bepergian ke tempat yang dingin atau dimanapun yang hawanya dingin, itu akan memicu Anda untuk merokok kembali. Jadi jangan bepergian ke tempat yang lebih dingin. Dan yang berikutnya adalah jangan pergi sendirian. Biasanya orang yang sendirian itu pasti kesepian, dia tidak punya aktivitas, akhirnya dia merokok lagi. Dan ada yang ngomong, ini juga mindset yang kurang tepat ya, kalau nggak ngerokok itu sepi begitu. Dan oke, dan akhirnya terjadilah merokok itu, Anda akan merokok lagi. Jadi begitu, jangan bepergian sendiri. Nanti akan timbul mindset kalau sendirian begini, kalau merokok enak, seakan-akan rokok itu menjadi teman gitu, aktivitas menjadi teman gitu. Dan kalau begitu bisa dong lupakan dengan cara main HP juga nggak masalah, atau main game atau apalah, atau nonton video di YouTube juga nggak masalah. Apalagi nonton video YouTube berkaitan dengan Mas Aji itu malah lebih baik, nanti ada tips-tips yang bagus. Dan yang keempat adalah mungkin momen yang sangat pas adalah ketika Anda menjadi karyawan, ini juga sangat pas. Biasanya karyawan itu kan ada yang dilarang merokok di tempat kerja, biasanya memang dilarang. Istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Apalagi di bulan puasa ini sangat tepat sekali. Ketika Anda habis sahur kemudian Anda mau merokok, lebih baik saya gunakan untuk sholat sholat hajat atau sholat tahajud, masih boleh sebelum subuh, masih boleh, atau untuk membaca Al-Quran, niatkan seperti itu. Kemudian ketika Anda habis berbuka juga begitu, habis makan terus Anda merokok, kayaknya kok menghabiskan waktu ya tanpa positif, misal saja, kemudian Anda laksanakan saja sholat maghrib cepat-cepat untuk jamaah. Nah begitu, jadi mindsetnya ubah untuk ke jamaah, untuk melakukan aktivitas yang positif, sholat jamaah, membaca Al-Quran, sholat dan lain-lain. Intinya niatkan seperti itu. Dan ketika Anda pada waktu posisi jadi karyawan dan tidak waktu puasa, Anda bisa menghabiskan, niatkan jam 12 sampai jam 1 jam itu Anda habiskan untuk sholat, untuk istirahat saja dan untuk makan. Jangan
ini saya habiskan untuk rokok, nanti keenakan rokok nyambung lagi, malah makannya agak kelupaan, soalnya agak kelupaan dan istilahnya agak kelupaan, sehingga kerjanya nanti ngantuk. Begitu. Itu yang keempat. Dan yang berikutnya adalah Anda bisa melakukan aktivitas yang positif. Semisal Anda aktivitas olahraga, Anda futsal, Anda badminton, Anda sepak bola, Anda tenis lapangan, tenis meja, Anda bisa volley. Lakukanlah aktivitas-aktivitas seperti itu. Karena apa? Ketika Anda aktivitas melakukan olahraga, otomatis selalu berkaitan dengan fisik dan pernafasan. Ketika Anda mau merokok sambil main olahraga, otomatis rasanya pasti nggak enak. Dan pasti biasa aja menegur, oh nggak konsen tuh sambil merokok, itu akan menimbulkan kamu nggak enak. Tidak enak hati bukan berarti dosa ya, tetapi ini memicu Anda untuk tidak merokok. Dan kemudian biasanya hal-hal yang berkaitan dengan hal positif, apalagi pernafasan, ini olahraga ya, selalu berkaitan dengan fisik. Pernafasan itu biasanya kalau dibarengi dengan merokok. Kenapa? Karena aktivitas-aktivitas positif seperti ini tidak akan enak dibarengi dengan merokok. Itu pasti nggak enak. Dan itulah 5 hal mudah cara menghilangkan kecanduan merokok. Dan sebenarnya ada yang lebih spesifik lagi ya. Kalau Anda memang benar-benar tidak bisa lepas dari yang namanya rokok, Anda bisa melakukan meditasi. Jadi meditasi ini adalah sebuah aktivitas yang sangat asik, yang menyenangkan, yang bisa menenangkan hati dan pikiran Anda. Sehingga ketika Anda melakukan meditasi, Anda mensugesti diri Anda sendiri dan Anda bisa melupakan apa itu yang namanya merokok. Dan ketika Anda tidak bisa meditasi sendiri, Anda bisa saya temani untuk melakukan meditasi untuk melupakan kecanduan merokok. Kemudian ketika Anda tidak ada waktu, tidak ada waktu untuk melakukan meditasi dengan Anda, saya bisa mengirim buku panduan cara meditasi yang asik, praktis, simple, dan yang pasti sangat menyenangkan. Anda bisa lakukan meditasi di rumah sendiri. Dan itulah ulasan yang dan tips yang saya berikan kepada Anda. Semoga itu bermanfaat. Dan terakhir kalinya, jangan lupa meditasi.